Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Untuk prestasi kehadirannya, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, berarti kita semua sehat ya. Nah, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoanya dipimpin sama ketua kelas. Silakan ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita ulas dulu yang minggu kemarin ya. Ada yang masih ingat nggak tentang ilmu ekonomi? Kita membahas yang minggu kemarin itu kita membahas ilmu ekonomi, terus manfaat ekonomi bagi manusia, ilmu ekonomi syariah. Ada yang masih ingat nggak? Jadi masih ingat nggak materi itu salah satunya? Salah satunya itu ada ekonomi syariah. Ya. Jadi mempelajari perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Oke, berarti masih ingat ya. Nah, untuk sekarang pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang kelangkaan. Yang materinya sudah Ibu share kan ke kalian, jadi kalian tinggal memahaminya lagi. Nah, untuk kelangkaan, Ibu bacain dulu untuk tujuan pembelajarannya. Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian kelangkaan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan, dan macam-macam kebutuhan yang kritis, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, untuk pengertian kelangkaan sendiri, untuk pengertian kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Ada yang bisa menyebutkan faktornya apa aja? Arisa? Ada perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, Ya. kemampuan produksi, Ya. perkembangan teknologi, dan bencana alam. Oke, tunggu. Selanjutnya ada kebutuhan menurut intensitas. Dalam kebutuhan intensitas itu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Untuk kebutuhan primer sendiri adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer merupakan berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti pangan dan gizi, makan dan minuman. Berarti untuk kebutuhan primer itu termasuk kebutuhan utama atau kebutuhan pokok kalian. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya ketika orang tua kalian membeli alat masak, lalu lemari, sepatu dan lainnya. Lalu ada kebutuhan tersier yang disebut juga dengan kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang berpenghasilan tinggi. Nah, kebutuhan tersier bisa dilakukan setelah Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. kebutuhan tersier bisa dilakukan setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder kalian terpenuhi. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Secara umum ada 5 penyebab terjadinya kelangkaan. Tarisa apa? Bisa kira? Perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Oke, udah paham ya? Selanjutnya ada kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat
belajar membuka seragam, buku, dan alat tulis. Serta ada kebutuhan sosial adalah yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Contohnya seperti rumah ibadah atau rumah sakit. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan adalah ada pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan agama. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Silakan dicatat dulu bagian ininya. Dirangkuman. Sudah selesai? Kita ulas ya untuk pembelajaran kali ini tentang kelangkaan. Ada yang masih ingat apa itu pengertian kelangkaan? Ya, Syahna? Karakteristik manusiawi. Oke, berarti masih ingat ya. Selanjutnya, ada yang tahu nggak contoh kebutuhan primer apa? Contohnya seperti kebutuhan pokok yaitu makan, minum, sekolah, atau pendidikan. Oke, ya betul. Ibu kasih contoh. Kalau kalian merasa lapar, tapi kalian pengen beli, misalnya membeli alat tulis, apa yang kalian dahulukan? Beli makan. Nah, berarti itu udah termasuk ke primer. Jadi keutamaan pokok, kebutuhan pokok kalian. Terus ada yang ingat apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan menurut sifat? Ya, Masya. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Oke, bagus. Ada yang mau bertanya? Ya, Azka apa? Kalau contoh dari kebutuhan sekunder, Kebutuhan sekunder itu bisa, kita sekunder itu bisa dilakukan setelah kebutuhan primer terlaksana. Nah, kebutuhan sekunder kalau juga akan kebutuhan sekunder seperti apa? Contohnya seperti hiburan. Karena kan kalian juga butuh hiburan seperti pengen nonton konser, nonton film, atau pengen nongkrong sama teman-temannya gitu. Terus ada lagi seperti kalian pengen membeli barang elektronik apa, membeli makanan yang lagi viral gitu. Tapi itu bukan termasuk ke yang primernya, bukan? Jadi kalian bisa melakukan sekunder setelah primer kalian terpenuhi gitu. Jadi kalian butuh hiburan setelah kalian melakukan belajar seharian gitu. Jadi kalian butuh hiburan seperti itu. Paham? Nah, untuk sampai saat ini pembelajaran terakhir ini ada yang masih nggak mengerti? Mengerti? Paham ya? Nah, jika mungkin nanti kalian kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke ibu langsung. Nah, untuk pembelajaran hari